kambing yang sudah dimasak, yang tinggal kita makan dapat berbicara dengan kebesaran keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Apa yang terjadi pada Nabi Musa? Di antara mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah Ta'ala, ketika Nabi Musa memukulkan tongkat kepada batu, dengan pukulan tongkat tersebut ke batu, fanfajarat min husnaka asyrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum. Kita sudah banyak dengar dari dahulu Nabi Musa di antara mukjizatnya memukulkan tongkat ke batu, tiba-tiba memancar 12 mata air dari dalam batu tersebut. Tetapi apa yang terjadi yang dialami oleh Nabi Muhammad? Beliau pernah suatu kali di dalam peperangan memberikan minum lebih daripada 1.500 pasukan kaum muslimin. Prajurit peperangan kaum muslimin diberi minum oleh Rasulullah dengan air yang keluar dari celah-celah jarinya Rasulullah yang mulia. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'u zamzam fal kausar fanil misra thumma lajil anhar. Berkata para ahli syair, yang termulia, yang paling utama air apa? Bukan air Zamzam, bukan telaga Kausar di surga nanti. Peringkat yang tertinggi, yang paling mulia adalah air yang pernah keluar min baini asabi'in nabiyil muttaba, dari celah jemarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru air Zamzam, air telaga Kausar di surga nanti. Lalu air yang di sungai Nil di Mesir, setelah itu sungai-sungai yang lain, termasuk sungai Ciliwung, sungai apa lagi ada di negeri kita itu ke berapa ratus kali. Tetapi yang paling mulia, yang paling indah, paling nikmat, paling besar agung Allah Ta'ala, air yang pernah keluar dari jemarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca atau mendengar di dalam sejarah banyak sekali keutamaan Nabi Muhammad SAW, juga keutamaan orang yang bersalawat, yang mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, yang menjalin erat hubungan dengan Nabi Muhammad, tentu dengan pewaris-pewarisnya, para aulia, para ahlul bait Nabi Muhammad, para ulama amilin yang mereka menjadi pewarisnya Rasulullah SAW. Imam Ghazali membawakan cerita salah seorang ulama, Imam Abi Bakar bin Mujahid. Suatu kali ketika beliau sedang haji ke Makkah Al-Mukarramah, ditemani oleh seorang pemuda. Tiba-tiba pemuda ini berangkat sama Imam Abi Bakar bin Mujahid pergi haji di jalanan di mana saja ketika dia sedang tawaf, sedang melakukan sa'i, mabit di Muzdalifah dan lain sebagainya daripada manasik-manasik haji. Kerjaannya si pemuda ini tinggal salawat mulu sama Rasulullah. Diam, duduk, bergerak, berdiri, tinggal salawat mulu kerjanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Imam Abi Bakar bin Mujahid mengatakan, wahai pemuda, yang saya baca cuma salawat mulu sama Rasulullah. Mana doa-doa yang lain? Kok salawat mulu sama Rasulullah SAW? Lalu diceritakan oleh seorang pemuda tersebut, ya Imam Abi Bakar, pernah suatu kali, dulu saya pernah melakukan haji bersama ayah saya. Di dalam perjalanan saya tertidur, lalu saya bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi tersebut saya melihat Rasulullah mengatakan, "Wahai pemuda, bapakmu meninggal dan mukanya hitam gelap." Pemuda ini kaget, "Ya Allah, masa iya ya Rasulullah?" "Iya, bapakmu sudah meninggal dan mukanya itu hitam gelap. Tidak ada bersinarnya sedikit pun." Tiba-tiba ketika dia bangun dari tidurnya, sang pemuda ini dia kagetkan dengan memang telah wafat ayahnya dia tersebut. Ketika wafat dia dapatkan ketika ayahnya itu gelap, tidak ada sinarnya sama sekali. Ketika dia dalam keadaan panik, bingung, ini bapaknya meninggal, mukanya hitam banget, nggak ada sedikit pun daripada sinarnya atau putihnya cemerlang, tidak ada, gelap banget. Lalu ketika dia dalam panik dan bingungnya sang pemuda tersebut, tahu-tahu datang Rasulullah SAW yang memakai jubah hijau dengan muka yang berseri-seri bersinar. Si pemuda tersebut tidak mengetahui siapa dia, gerangan tersebut yang menghampiri dia.
Tiba-tiba gerangan tersebut, sosok tubuh yang mulia tersebut mengusap wajah ayahnya. Waktu diusap langsung bersinar, langsung putih, bersih ayahnya. Pemuda tersebut kaget. Siapa engkau, man anta ya fulan? Siapa engkau? Apakah engkau tidak tahu saya adalah nabiyukum? Saya adalah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala ali jama'atul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keagungan kebesarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat menguntungkan sekali kepada manusia, kepada umat, terlebih lagi kita yang terlalu banyak dosa dan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita perbanyak sholawat setiap saat, setiap hari, kapan saja, di mana saja kita berada. Terlebih lagi di bulan yang mulia ini, di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Kita lebih perbanyak lagi, sesering mungkin, kapan saja, dan sedang melakukan aktivitas apa saja kita. Mau tidur di jalanan, di pasar, kita sedang mengobrol dengan orang, bermuamalah dengan manusia. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang menakjubkan, yang mengherankan, karena mereka yang diangkat derajatnya di Allah Subhanahu wa taala berkat mahabbahnya kepada Rasulullah yang paling dalam, kecintaan yang paling tinggi, yang merasa di dalam hatinya sehingga dia semakin rindu dan semakin kangen berjumpa dengan Nabi Muhammad. Terlebih lagi di bulan ini, beberapa hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah Subhanahu wa taala berapa banyak di bulan yang seperti ini Allah angkat derajatnya. Allah dekatkan dengan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan cahaya, Allah berikan as-sa'adah, kebahagiaan dan keuntungan yang tidak celaka selama-lamanya orang tersebut. Karena berkah di bulan Maulid ini, bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita, memberikan kepada kita apa yang Allah turunkan di bulan yang mulia ini. Banyak sekali anugerah Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala, pemberian yang Allah turunkan di bulan ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambilnya, mudah-mudahan kita pantas dan layak untuk menerimanya. Amin. Dan masuk di dalam hati kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, demikianlah maulid yang telah disampaikan. Mudah-mudahan senantiasa menjadi satu bahan renungan untuk kita sekalian dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.